Halo rekan-rekan semua, kami dari kelompok 11 akan membahas analisis kami tentang fenomena child free di Indonesia. Child free adalah keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Menurut survei YouGov di tahun 2020, sekitar 15% anak muda di Indonesia menyatakan bahwa mereka mungkin memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini mencerminkan pergeseran nilai dalam generasi muda. Fenomena ini penting untuk dibahas karena menyentuh aspek sosial, budaya, dan hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia. Fenomena child free mulai mencuat di Indonesia karena bertentangan dengan tradisi yang menjunjung tinggi keluarga besar. Tekanan norma sosial ini dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Jakpad pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa 73% orang Indonesia menganggap memiliki anak adalah kewajiban moral. Namun, ada berbagai alasan di balik sebuah keputusan child free. Yang pertama adalah pribadi. Misalnya sebuah individu dengan trauma masa kecil atau mereka yang ingin fokus pada sebuah karirnya. Data dari Kompas menunjukkan bahwa 30% dari pasangan child free memilih jalur ini untuk menghindari sebuah pengalaman negatif yang mereka alami di masa kecil. Yang kedua adalah kesehatan. Seperti resiko genetik atau kondisi medis, sebuah studi menunjukkan bahwa 12% pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak melakukannya karena alasan medis. Yang ketiga adalah budaya. Tekanan dari sebuah masyarakat sering menjadi sebuah penghalang. Dengan 68% individu, child free merasa mendapat stigma sosial. Klaim utama dari fenomena ini mencakup yang pertama, klaim subjektif. Contoh, saya memilih tidak memiliki anak karena memiliki trauma di masa kecil. Datanya, 21% pasangan child free di Indonesia menyebutkan pengalaman buruk di masa kecil sebagai alasan utama. Yang kedua, klaim objektif. Contoh, alasan kesehatan, seperti resiko genetik yang mempengaruhi kami tidak memiliki anak. Datanya, 1 dari 8 pasangan di Indonesia menghadapi masalah kesehatan yang mempengaruhi keputusan mereka. Yang ketiga adalah klaim nilai. Contoh, masyarakat Indonesia menganggap bahwa tidak memiliki anak melawan norma sosial. Faktanya, dalam survei Populix di tahun 2022, 80% responden percaya bahwa memiliki anak merupakan tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah klaim faktual. Contoh, grup child free di media sosial berkembang sejak tahun 2016. Faktanya, grup ini telah memiliki lebih dari 300 anggota yang berbagi cerita dan dukungan. Dari data dan wawancara, berikut argumen pendukung dan penentang fenomena ini. Pertama, argumen pendukung. Hak memilih menurut oleh Pew Research, 94% generasi muda Indonesia percaya bahwa setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri. Dukungan komunitas, ada lebih dari 20 komunitas child free di Indonesia yang aktif memberikan dukungan moral. Kedua, argumen. Norma sosial menurut survei Jakpad, 73% responden mengatakan bahwa memiliki anak adalah tanda pengabdian kepada keluarga. Stabilitas generasi. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia turun menjadi 2,1 anak per wanita pada 2020, memicu kekhawatiran tentang regenerasi populasi. Kita juga menemukan beberapa kesesatan logika yang sering muncul. 1. Ad hominem, contoh orang child free egois, dan datanya 68% pasangan child free mengaku sering menghadapi kritik langsung terhadap karakter mereka. 2. Red herring, contoh mereka hanya ingin keuntungan finansial, dan faktanya sebuah studi menunjukkan bahwa hanya 12% pasangan child free yang menyebutkan ekonomi sebagai alasan utama mereka. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa keputusan child free adalah hak yang harus kita hormati, meskipun sering menghadapi stigma sosial. Penting untuk memahami alasan-alasan ini dalam konteks transformasi budaya dan sosial di Indonesia. Dengan penerimaan yang lebih baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Kami menyarankan beberapa langkah. Yang pertama, edukasi publik. Pemerintah dapat mengadakan kampanye edukasi tentang hak individu untuk memilih jalannya, terutama melalui media sosial. Nomor 2, dukungan komunitas. Menurut data, komunitas child free yang aktif telah membantu 60% anggotanya merasa lebih percaya diri dengan pilihan mereka. Dan yang ketiga, promosi keberagaman sosial.
Studi menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima keberagaman cenderung lebih stabil dan maju secara ekonomi. Beberapa data dan analisis dalam presentasi ini didukung oleh 1. Artikel di Kompas tentang tren child free di Indonesia. Kedua, jurnal dari ResearchGate yang membahas analisis sosial gaya hidup ini. Yang ketiga, data dari The Jakarta Post mengenai pengalaman individu child free. Sumber-sumber ini memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini. Sebagai penutup, fenomena child free mencerminkan perubahan nilai sosial dan kebudayaan di Indonesia. Keputusan ini adalah hak individu yang perlu dihormati meskipun sering bertentangan dengan norma tradisional. Kami harap video ini membuka wawasan kita untuk lebih memahami dan menghargai pilihan hidup yang beragam serta mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan bebas stigma. Terima kasih.